harus di-highlight kombel-kombel ini, Bu Erlina. Ini surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ya, teman-teman ya, nomor 4263 ya, teman-teman, yang baru dikeluarkan kemarin ya, di bulan 4 ya, baru dikeluarkan saja, teman-teman ya, bahwa setiap satuan pendidikan harus memiliki komunitas belajar dalam sekolah. Ingat, teman-teman, harus punya komunitas belajar dalam sekolah. Berarti tiap sekolah harus punya. Sasarannya adalah yang berpusat pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry. Jadi sasaran kita adalah pembelajaran murid. Berarti di sana, teman-teman, Lobet, sebentar. Izin teman-teman, ya maaf, ada anak saya. Jadi teman-teman, kenapa Kombel itu harus berpusat pada pembelajaran murid? Karena sasaran kita selalu, teman-teman, adalah murid, murid, murid. Maka yang kita bagikan di sana adalah praktik baik dan keresahan-keresahan. Dan apapun kegiatan yang kita lakukan sebenarnya adalah meningkatkan kompetensi kita dan kita lebih mumpuni membersamai murid. Seperti itu ya. Oke, nah kita sekarang ke yang kedua. Satuan pendidikan perlu melakukan belajar bersama di dalam komunitas belajar antar sekolah yang berfokus pada pembelajaran murid, ya teman-teman, dengan siklus inquiry. Ya, apa sih siklus inquiry? Nanti kita lihat, teman-teman. Nah, satuan pendidikan perlu melakukan belajar bersama di dalam komunitas. Kenapa guru harus belajar bersama? Karena memang kita guru tidak akan pernah bisa berdaya kalau mainnya sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita memang bukan bukan kompetitor, tapi kolaborator. Kolaborator adalah di mana kita saling bahu-membahu. Karena sebenarnya tidak ada konsep yang paling ideal membersamai murid. Tapi itu terbentuk dari situasionalnya dan gambaran beberapa pengalaman kita yang bisa menjadi alternatif kita untuk mencari solusi di kelas. Jadi, kompetensi pembelajaran kita itu sebenarnya itu terpetakan bagaimana situasi kita, pengalaman kita, suasana hati kita, ekspresi anak-anak itu sangat mempengaruhi. Jadi tidak ada sebenarnya bentuk baku pembelajaran yang ideal itu seperti apa, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, komunitas belajar dalam dan antar sekolah dapat berbagi praktik baik melalui webinar pada tautan yang tersedia dalam platform Merdeka Mengajar atau PMM. Kapan kita bisa menautkan sebuah kegiatan di PMM? Teman-teman, setelah Kombel teman-teman terdaftar di PMM, ya, dengan syarat teman-teman sudah menyelesaikan topik kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar, maka teman-teman sudah bisa mengajukan, mengadakan webinar. Tentu di Kombel teman-teman itu sendiri gitu ya teman-teman. Nah, apa yang harus dipersiapkan ketika akan mendaftarkan webinar di PMM? Yang harus disiapkan adalah yang pertama teman-teman. Teman-teman sudah harus punya yang namanya pembicara siapa, moderatornya siapa, ya. Yang kedua link Zoom atau link Meet-nya harus sudah punya. Nah, kita kan di sana kan boleh pakai Zoom atau boleh pakai meeting. Teman-teman sudah harus punya link itu. Karena ketika kita daftarkan itu, maka itu harus langsung dimasukkan. Udah, teman-teman? Nah, bagaimana caranya? Cara agar bisa mendaftar adalah teman-teman harus mendaftar paling lambat 4 hari sebelum webinar diadakan. Kenapa? Nanti waktunya sudah tidak tersedia. Maka lebih cepat didaftar juga lebih baik. Tapi teman-teman deadline-nya misalkan 4 hari lagi webinar masih boleh daftar tuh. Gitu ya. Kalau 3 hari lagi daftar takutnya nanti dapatnya waktunya sudah ke malam banget. Sama seperti saya kemarin saya daftar waktunya udah dapat di jam 10 malam. Wih, nggak mungkin kita webinar jam 10 malam. Teman-teman udah tidur kan? Jadi teman-teman paling deadline-nya itu sebaiknya 4 hari sebelum webinar kita sudah daftar di PMM. Ya. Yang menjadi highlight, apa sih enaknya kita kalau mendaftarkan webinar kita di PMM, itu adalah PMM akan memberikan notif kepada setiap orang yang mempunyai akun belajar.id. Jadi ada pemberitahuannya gitu teman-teman. Ketika kita buka webinar, oh ini akan dilangsungkan nih. Jadi teman-teman tinggal daftar. Mendaftar di sana juga enak, tinggal klik saja kita. Gitu ya teman-teman. Tetapi ingat teman-teman, kalau sebenarnya Kombel dalam sekolah, ketika itu memang slotnya luring, kita kan bikin kegiatan luring, tidak perlu didaftar di PMM.
Tetapi kalau kita bikinnya hybrid, artinya walaupun kita luring, tapi kita menyediakan namanya Zoom atau meeting karena kita ingin menyasar teman-teman yang di daerah lain juga bisa menonton, maka teman-teman boleh daftarkan KPMM. Tapi ketika konteksnya itu hanya luring, tidak perlu didaftar di PMM. Loh Bu Erlina, nanti kegiatan kami atau workshop kami nggak terdaftar dong di PMM. Ya nggak apa-apa. Loh, nanti kami kurang aktif dong. Ingat teman-teman, sasaran kita bergerak bukan sekadar keaktifan semata di PMM, tapi lebih kepada pembelajaran bermakna kepada guru untuk mewujudkan pembelajaran bermakna tersendiri kepada murid nanti di sasaran akhirnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman, ini ada juga bagaimana sih panduan optimalisasi Kombel itu sudah ada disediakan oleh Kemendikbudristek. Teman-teman boleh di capture atau nanti saya bagikan linknya di kolom chat juga bisa di https://bit.ly/optimalisasi komunitas belajar. Teman-teman harus baca deh panduan ini ya.